Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama dari kelas PJKRD NIM 2003 01501040, mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya rancang atau yang saya buat, yaitu perencanaan promosi kesehatan sekolah. Perencanaan promosi kesehatan sebagai suatu proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, dalam pembuat perencanaan promosi kesehatan harus terdiri dari masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan. Perencanaan sebagai bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Perencanaan, 2. Implementasi, dan 3. Evaluasi, di mana ketiga fase tersebut akan mempengaruhi hasil. Perencanaan promosi kesehatan adalah suatu fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perencanaan dilaksanakan. Kesalahan-kesalahan sewaktu membuat perencanaan akan terlihat selama proses implementasi. Demikian pula halnya dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama periode implementasi merupakan refleksi dari proses perencanaan. Fase evaluasi adalah suatu masa di mana dilakukan pengukuran hasil atau outcome dari promosi kesehatan. Pada fase ini juga dilihat apakah perencanaan dan implementasi yang telah dilakukan dapat dilanjutkan. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk memantau efisiensi dari promosi kesehatan dan sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Adapun bagian-bagiannya: A. Diagnosis masalah. B. Menetapkan prioritas masalah. 2. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. Bagian-bagiannya yaitu: A. Menentukan tujuan promosi kesehatan. B. Menentukan sasaran promosi kesehatan. C. Menentukan isi promosi kesehatan. D. Menentukan metode yang akan digunakan. E. Menentukan media yang akan digunakan. F. Menyusun rencana evaluasi. G. Menyusun jadwal pelaksanaan. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Diagnosis masalah. Menurut pendapat Green, pada tahun 1980 telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang dikenal sebagai kerangka PRESID atau predisposing, reinforcing, and enable cause in educational diagnosis and evaluation. PRESID memberikan serial langkah yang menolong perencanaan untuk mengenal masalah mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pengembangan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, pada tahun 1991 Green menyempurnakan kerangka tersebut menjadi PRESID dengan PROSID atau Policy, Regulatory, Organizational, Construction, Educational, and Environmental Development. PROSID harus dilakukan secara bersama-sama dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Fase 1. Diagnosis sosial atau Social Need Assessment. Diagnosis sosial adalah proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Untuk mengetahui masalah sosial digunakan indikator sosial seperti yang tertera dalam gambar di atas. Penilaian dapat dilakukan atas dasar data sensus ataupun vital statistik yang ada, maupun dengan melakukan pengumpulan data secara langsung dari masyarakat. Maka pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan informasi kunci,
forum yang ada di masyarakat, fokus grup diskusi atau FGD, nominal group, proses dan survei. 2. Diagnosis epidemiologi. Masalah kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Efek yang ditimbulkannya dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pada fase ini, dicari faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Pada fase ini, harus diidentifikasi siapa atau kelompok mana yang terkena masalah kesehatan, umur, jenis kelamin, lokasi, suku, dan lain-lain. Bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah kesehatan tersebut, mortalitas, morbiditas, disability, tanda dan gejala yang ditimbulkan, dan bagaimana cara untuk mengulangi masalah kesehatan tersebut, imunisasi, perawatan, pengobatan, perubahan lingkungan maupun perubahan perilaku. Informasi ini sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas masalah yang biasanya didasarkan atas pertimbangan besarnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya serta kemungkinan untuk diubah. Fase yang ketiga yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan. Fase ini selain diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Di sini seorang perencana harus dapat membedakan antara masalah perilaku yang dapat dikontrol individual maupun melalui institusi. Misalnya masalah malnutrisi yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk membeli bahan makanan, maka intervensi pendidikan tidak akan bermanfaat. Jadi, health promotor perlu melakukan pendekatan perubahan sosial atau behavior change untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Fase yang keempat yaitu diagnosis pendidikan dan organisasional. Determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat dapat dilihat dari faktor. Yang pertama, faktor predisposisi seperti pengetahuan sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini seseorang. 2. Faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor yang dapat memfasilitasi perilaku seseorang. Ketiga itu faktor penguat, reinforcing factor, seperti perilaku lain yang berpengaruh terhadap tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, orang tua, pemegang keputusan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Fase yang kelima, diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan peraturan adalah penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta perundang-undangan, dan organisasional adalah kemungkinan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Pada diagnosis administratif dilakukan 3 penilaian, yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, sumber daya yang ada di organisasi dan masyarakat, serta hambatan pelaksanaan program. Sedangkan pada diagnosis kebijakan dilakukan identifikasi dukungan dan hambatan politis, peraturan dan organisasional yang memfasilitasi program dan pengembangan lingkungan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Data masyarakat yang dibutuhkan oleh seseorang perancang promosi kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber seperti yang pertama, dokumen yang ada. Yang kedua yaitu langsung dari masyarakat, di mana kita bisa mendapatkan data mengenai status kesehatan masyarakat, perilaku kesehatan dan determinan dari perilaku tersebut. Yang ketiga, petugas kesehatan di lapangan. Keempat, tokoh masyarakat.
Cara pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah yang pertama, gain informant approach informasi yang diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam atau focus group discussion (FGD). Sangat menolong untuk memahami masalah yang ada. Yang kedua, community forum approach melalui forum diskusi. Di sini hal promotor bersama-sama masyarakat mendiskusikan masalah yang ada. Yang ketiga, sample survey approach. Cara ini yang paling valid dan akurat karena estimasi kesalahan bisa diseleksi. Namun cara ini yang paling mahal. Metode yang diterapkan wawancara dan observasi. Menetapkan prioritas masalah. Langkah yang ditempuh yang pertama yaitu menentukan status kesehatan masyarakat, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada, menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat, menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat atau meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis, kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku dan kepercayaan yang dianut. Dalam menentukan prioritas masalah, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti A. Beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya. B. Pertimbangan politis. C. Sumber daya yang ada di masyarakat. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. Pertama, menentukan tujuan. Pada dasarnya, tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. Kedua, peningkatan perilaku masyarakat yang ada akhirnya akan mempengaruhi terhadap C. Peningkatan status kesehatan masyarakat. Menurut Green pada tahun 1990, tujuan promosi kesehatan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tujuan program atau program objektif merupakan pernyataan tentang apa yang berhubungan dengan status kesehatan bila ditinjau dari kerangka presid. Tujuan program merupakan refleksi dari fase sosial dan epidemiologi. Tujuan program sering disebut tujuan jangka panjang. Contoh, moralitas akibat komplikasi persalinan menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan 5 tahun. B. Tujuan atau educational objective merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan disebut pula jangka menengah. Contoh, cakupan ANC meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan 3 tahun. C. Tujuan perilaku behavioral objective merupakan pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap dan disebut sebagai tujuan jangka pendek. Contoh, pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda komplikasi kehamilan dan persalinan meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan. Formulasi membuat tujuan dalam promosi kesehatan menggunakan audience, behavior, conditioning, degree. Baik, itulah dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.